Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afi Quraini Ayusa Putri dengan NIM 21550006. Saya dari Prodi Informatika dengan mata kuliah Big Data Analysis, dan dosen pengampunya adalah Dr. Adhika Pramita Widyasari Eskom Mkom. Di video kali ini saya akan mempresentasikan cara crawling data dan analisis sentimen dengan menggunakan 6 metode. Yang pertama, kita akan melakukan crawling data. Nah, sebelum masuk ke proses crawling datanya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu crawling data. Di sini, crawling data adalah proses otomatis untuk mengakses dan mengunduh data dari berbagai sumber di internet menggunakan program yang disebut dengan web crawler atau web scraper. Di sini, tools yang saya gunakan untuk crawling data dan sentimen analisis ialah Google Colab. Langkah pertama sebelum kita melakukan crawling komentar YouTube, di sini yang perlu dilakukan adalah login ke Google Developer Console terlebih dahulu. Di sini sudah ada link yang tersedia, kita klik kanan saja. Tinggal klik kanan, kita tunggu sejenak. Nah, kita pilih Google Cloud Home. Nah, di sini saya sudah mencobanya sebelumnya. Kita klik saja yang ini, atau yang belum pernah mencoba, di situ ada yang namanya select project. Nanti tulisannya seperti ini, select project. Nah, kita new project di sini. Nah, terus diganti saja project name-nya dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan memberikan namanya pelantikan Presiden 2024. Kita create. Nah, di sini kita akan menunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita select project-nya. Nah, di sini sudah menjadi nama yang project yang kita buat sebelumnya. Kita scroll ke bawah. Nah, lalu kita pilih yang API dan Service atau APIs and Service. Kita tunggu dulu sampai menunya muncul. Nah, di sini sudah muncul menu-menu dari section API and Service. Nah, di sini kita klik saja Enable APIs and Service. Nah, di sini kita disuruh mencari API apa yang kita butuhkan. Kita di sini akan meng-crawling data atau komentar dari YouTube. Di sini kita cari saja YouTube. Nah, di sini ada 6 result atau 6 hasil dari pencarian kata kunci yang kita masukkan tadi. Kita pilih saja salah satu. Nah, di sini ada pilihannya enable sama try this API. Nah, kita klik saja enable API-nya. Kita tunggu dulu sampai hasilnya keluar. Nah, di sini akan setelah kita klik enable tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti
kita pilih saja yang create credential. Nah, di sini ada langkahnya. Yang pertama, kita disuruh memilih dulu mau pakai yang mana, user data atau public data. Di sini kita pilih saja yang public data, kemudian next. Nah, di sini bisa dilihat hasil atau API key yang kita dapatkan. Di sini kita bisa langsung copy atau down. Di sini saya akan coba down dulu untuk menunjukkan jika nanti ada yang pilih down atau selesai. Nah, di sini karena tadi kita pilih down, kita belum sempat mengcopy atau menyalin si API key-nya. Nah, kita pilih kredensial, section kredensial. Nah, di sini ada API key 1 yang kita buat tadi tanggal 6 Januari 2025. Nah, disinilah kita bisa lihat API key YouTube tadi. Kita klik saja show key. Nah, di sini kita bisa lihat API key kita yang belum sempat kita salin tadi. Di sini kita salin saja API key-nya. Setelah mendapatkan API key-nya, nah kita kembali lagi ke tampilan sebelumnya yaitu Google Colab, lalu jalankan import library. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai import pandas dan import build dari Google API Client. Nah, yang pertama, mengimpor pandas. Pandas merupakan library dari Python, digunakan untuk memanipulasi atau analisis data, biasanya dalam bentuk berdata frame atau mirip dengan tabel. Lalu ada import build dari Google API Client untuk membuat objek layanan API. Dalam konteks ini, biasanya untuk mengakses layanan Google seperti YouTube Data API. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk crawling komentar atau fungsi yang dibutuhkan untuk kita crawling komentar YouTube. Nah, di sini kita jalankan dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa fungsinya. Yang di sini terlihat ada replies dengan list kosong. Di situ untuk menyimpan komentar dan balasan. Nah, di sini ada YouTube dengan fungsi build. Nah, di sini build-nya atau fungsi dari build ini adalah untuk membuat objek yang terhubung ke YouTube Data API menggunakan API key. Nah, di sini selanjutnya ada YouTube comment thread .list atau titik list. Di sini digunakan untuk mengambil daftar komen utama beserta balasan untuk videonya dengan video ID ini, video ID yang ini. Nah, kemudian di sini juga ada part snippet, replies. Nah, di sini gunanya untuk memastikan bahwa script yang mendapatkan informasi dasar dan balasan dari setiap komentar. Setelah menjalankan kode untuk menambahkan fungsi crawling data atau crawling komentar, kita akan menjalankan proses crawling. Di sini kita isikan dulu si fungsi API key ini dengan API yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini juga kita perlu video ID. Di sini kita cari dulu video ID-nya atau ID dari video yang akan kita crawling. Kita cari dulu. Di sini kita masuk ke YouTube. Ya, loadingnya agak lama ya. Nah, di sini kita cari video yang akan kita crawling. Di sini tema saya adalah pelantikan presiden pada tahun 2024. Jadi saya akan mencari ini terlebih dahulu.
Nah, di sini ada hasilnya cukup banyak yang muncul. Kita pilih saja dari Sekretariat Presiden. Ya, kita tunggu dulu iklannya. Ayo, aduh, ada lagi. Ayo iklan. Nah, ini dia videonya. Yang kita ambil yakni ini, yang di belakang sama dengan 0 sampai I. Nah, ini kita copy saja pada bagian yang itu. Kita matikan dulu. Nah, kita kembali lagi ke Google Colabs-nya. Di sini kita pastekan si video ID yang kita dapatkan tadi. Nah, jika sudah, kita jalankan dulu. Nah, pada proses ini akan memakan waktu cukup lama ya. Jadi kita akan tunggu saja sampai proses scrollingnya selesai. Nah, seperti yang dilihat hasilnya ini komen-komen yang kita dapatkan dari proses scrolling. Nah, setelah kita melakukan crawling tadi, di sini kita akan melakukan proses mengubah hasil crawling ke data frame atau mengubah hasil crawling tadi ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Kolomnya ada 4. Di sini ada published AT, author display name, text display, sama like count. Kita jalankan. Ya, nanti hasilnya seperti ini, seperti tabel atau data frame. Nah, setelah tadi sudah diubah dalam bentuk data frame, selanjutnya kita akan menyimpan hasilnya tadi ke dalam file CSV. Nah, di sini file CSV-nya akan diberi nama pelantikan presiden 2024.csv. Nah, kita jalankan saja code-nya. Nah, nanti teman-teman ini bisa melihatnya di icon folder ini. Nah, jika teman-teman mau menyimpannya, klik saja yang titik 3. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada download, rename, download, dan copy paste atau refresh. Nah, di sini kita pilih saja download. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke komputer masing-masing dengan nama yang sudah diberikan tadi. Nah, file ini bisa dilihat di Excel ya. Nanti dia bisa dilihatnya di Excel. Setelah melakukan crawling data, selanjutnya kita akan masuk ke proses analisis sentimen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis sentimen secara singkat. Di sini, analisis sentimen adalah proses menganalisis teks untuk menentukan sikap, opini, atau emosi yang terkandung di dalamnya seperti positif, negatif, atau netral. 6 metode yang digunakan dalam analisis sentimen. Yang pertama yaitu ada naive bias, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada neural network, yang keempat ada KNN, yang kelima ada SVM, dan yang terakhir atau yang keenam ada deep learning. Nah, sebelum memulai proses sentimen analisisnya, di sini kita perlu mengupload file yang kita download dari proses scrolling komentar YouTube tadi. Di sini. Nah, di sini ada icon untuk upload. Nah, kita klik saja, nanti kita akan diarahkan ke file manager untuk menselect filenya.
Nah, kita oke saja. Terus tunggu sampai si filenya muncul di sini di bawah sampel underscore data. Nah, seperti ini. Ini kita copy path-nya ya. Terus kita akan lakukan labeling dataset dulu. Nanti dia akan dilabeli dengan apakah si komentar ini atau komentar di dalam data CSV kita itu apakah positif, apakah negatif, atau mungkin netral. Nah, kita pastekan tadi di sini. Nah, kalau sudah, kita jalankan codingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dulu beberapa yang ada di dalam proses labeling datasetnya. Di sini ada import pandas. Nah, ini fungsinya untuk memproses data CSV-nya. Lalu ada import TF-IDF vectorizer dari sklearn. Ini digunakan untuk menghitung bobot katanya. Nah, file yang sudah dilabel tadi akan disimpan sendiri dalam file yang berbeda dan nama file yang berbeda. Di sini pelantikan presiden 2024_label. Nah, selanjutnya setelah dilabeli tadi, kita masuk ke klasifikasi sentimen analisis menggunakan metode naive Bayes. Nah, di sini kita kopikan dulu file yang sudah dilabeli tadi dan dipastekan di sini. Kita jalankan code-nya. Saya akan menjelaskan sedikit pada bagian split dataset, training dan testing set. X atau fitur adalah kolom teks display atau teks komentar, dan Y atau label adalah kolom sentimen. Nah, pada bagian fungsi train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yakni training set dan testing set. Nah, hasil akurasi dari klasifikasi sentimen ini adalah 69,81%. Dengan presisi negatifnya sekian dan presisi netralnya 0,99, lalu presisi positifnya ada 0,38. Yang kedua yaitu kita akan klasifikasi sentimen analisis menggunakan metode decision tree. Kita pastekan dulu filenya tadi. Lalu kita jalankan codingnya. Nah, di sini hasil akurasinya adalah 0,987 dengan presisi negatifnya 0,94, netralnya ada 1,000 dan positif ada 0,96. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sentimen analisis dengan metode neural network. Untuk memastikan filenya sama, kita pastekan lagi, terus kita jalankan codingnya. Nah, di sini hasil akurasinya dari neural network adalah 0,79. Mengklasifikasi sentimen analisis dengan menggunakan metode KNN. Kita pastekan file CSV-nya.
kita tunggu hasilnya sampai selesai. Nah, di sini hasil akurasi dari metode KNN adalah 0,7762. Dengan presisinya atau presisi negatifnya 0,0, lalu presisi positifnya ada 0,76 dan presisi positifnya ada 0,90. Lalu ada klasifikasi sentimen analisis dengan menggunakan metode SVM. Kita kopikan filenya, maksudnya pastekan filenya di situ. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini hasil akurasi dari metode SVM adalah 0,95 dengan akurasi presisinya yang negatif 1,00, yang netral ada 0,96, yang positif ada 0,96. Lalu ada klasifikasi sentimen analisis dengan menggunakan metode deep learning. Nah, di sini sama, kita pastekan saja filenya. Lalu kita tunggu hasilnya. Ya, ini sepertinya cukup lama. Kita akan menunggu hasilnya. Nah, setelah 3 menit menunggu, di sini keluar hasilnya. Di sini ada tes loss-nya. Hasilnya 0,470. Lalu hasil akurasinya ada
0,863. Nah, kesimpulan dari klasifikasi analisis sentimen yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan decision tree memiliki akurasi paling tinggi, yaitu hasilnya 0,987. Lalu yang kedua ada SVM dengan hasil akurasinya 0,957. Dan yang ketiga ada deep learning dengan hasil akurasinya 0,863. Dan yang keempat ada neural network dengan akurasinya 0,79. Lalu yang kelima ada KNN dengan hasil akurasinya yaitu 0,762. Dan yang terakhir yakni naive Bayes dengan akurasi 0,698 atau 69,81%. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.